Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ayyuhal ikhwah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dengan sebaik-baiknya. Nabi rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan malam hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita berkenaan dengan kaidah istiqomah, yang mana istiqomah merupakan perkara yang sangat penting bagi seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang barang siapa telah mewujudkan keistiqomahan dalam kehidupannya, maka dia telah mendapatkan keberuntungan yang besar, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, alladzina qalu rabbunallah innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang telah mengucapkan Rabb kami adalah Allah, dia telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tsumma istaqamu, kemudian dia beristiqomah di atas imannya, menunaikan konsekuensi-konsekuensi dari keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, maka tidak ada rasa khawatir pada diri mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Mereka dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala keselamatan di akhirat, sehingga mereka tidak perlu merasa khawatir akan keselamatan mereka di akhirat. Dan mereka telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijaga keluarga yang mereka tinggalkan, sehingga mereka tidak perlu bersedih hati atas apa yang mereka tinggalkan, dan mereka akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan akhirat, sehingga mereka tidak perlu bersedih hati akan dunia yang mungkin belum mereka dapatkan. Maka istiqomah adalah sesuatu yang besar, sesuatu yang penting untuk kita berusaha untuk wujudkan dalam kehidupan kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang mereka dalam ayat yang selanjutnya, ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Mereka itu adalah para penghuni surga, yakni orang-orang yang istiqomah dengan imannya. Mereka adalah penghuni surga yang mereka khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan dari apa yang mereka lakukan dalam kehidupan dunia, sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang di dunia mungkin mereka telah menahan hawa nafsunya, ya, untuk bersenang-senang. Seperti kebanyakan orang, dia tahan. Kenapa? Karena dia ingin lebih dalam menggapai akhirat. Dia mungkin ada keinginan-keinginan seperti yang lain, melakukan keharaman-keharaman, namun dia tahan. Itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin dia mengurangi tidurnya untuk dia qiyamul lail, salat menghadap Allah Subhanahu wa taala, ingin mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan atas apa yang mereka lakukan di dunia. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang senantiasa dijaga keistiqomahannya untuk berada di atas siratal mustaqim sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ya, dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya istiqomahnya seseorang dalam agama itu adalah karamah yang paling agung, karamah yang paling besar. Yang belum mengatakan a'dhamul karamah, perkara yang paling besar, karamah yang paling besar adalah luzumul istiqomah, adalah melazimi jalan keistiqomahan, dikatakan oleh beliau. Ya, lebih dari seseorang mendapatkan karamah untuk mungkin dia bisa berjalan di atas air, berjalan terbang di udara seperti itu. Ya, kalau seandainya bisa berjalan di atas air atau bisa terbang seperti itu menjadi sebab untuk masuk surga, mungkin kita akan pelajari. Namun ternyata tidak ada. Ya, untuk masuk surga tidak disyaratkan seseorang itu harus punya karamah, bisa terbang, bisa berjalan di atas air atau di pedang tidak mempan dan sebagainya. Tidak. Adapun karamah yang paling besar yang itu bisa menjadi sebab seseorang masuk surga itu adalah istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah selayaknya bagi kita semua untuk berusaha mewujudkan keistiqomahan itu pada diri kita masing-masing. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan di kaidah yang ke-7. Ya, di kaidah yang ke-7 dalam kaidah istiqomah yang disampaikan dan dituliskan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala itu adalah alal abdi mahmastaqama ala yattakila ala amalihi. Seorang hamba, ya, seorang hamba betapapun dia itu telah istiqomah dalam kehidupannya, qiyamul lail sudah dia hidupkan, berusaha seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam 11 rakaat atau 13 rakaat. Atau mungkin ketika siangnya dia sudah berusaha menghidupkan puasa sunnahnya. Setelah dia mewujudkan puasa wajibnya, mungkin dia sudah puasa setiap bulannya 3 hari misalkan. Atau mungkin di setiap hari Senin dan Kamis, atau bahkan mungkin dia sudah bisa menghidupkan puasa Daud misalkan seperti itu. Dan kemudian mungkin di sisi yang lain dia sudah bisa bersedekah dengan baik, dia sudah bisa menjaga rutinitas sedekahnya, sudah bisa menjaga rutinitas baca Qur'annya seperti itu. Maka mahmastaqama, betapapun dia bisa istiqomah, sebanyak apapun dia amal yang dia sudah istiqomahkan, alla yattakila ala amalih, jangan dia bersandar dengan amalnya. Ya, saya sudah yakin masuk surga. Kenapa? Sudah jaga ini, sudah jaga ini, sudah jaga ini dan sebagainya. Ya, maka jangan bersandar seperti itu. Nam al wajibu 'alal 'abdi alla yattakila 'ala amalih. Kata beliau Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, yang wajib dilakukan bagi seorang hamba adalah agar tidak bersandar terhadap amalannya mahma saluha wastaqama, betapapun dia telah soleh, telah baik, dan betapapun dia telah istiqomah dalam kehidupannya. Kenapa demikian? Karena ketika seseorang ini sudah merasa yakin dengan amalnya pasti masuk surga, maka akan ada ibadah yang agung yang akan hilang pada dirinya. Apa kira-kira? Nampak kinten-kinten? Berharap. Ya, roja. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan hilang. Ya, ini akan hilang. Ketika seseorang sudah yakin dengan amalnya pasti masuk surga, maka harapan dia kepada Allah, ya, ketika dia berdoa minta surga, ya, ini sudah tidak ada lagi. Ya, padahal Nabi SAW ketika membaca Al-Quran di dalam sholat ataupun yang lainnya, ketika melewati ayat-ayat surga, maka beliau meminta kepada Allah,
berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'alukal jannah. Ketika kemudian beliau melewati ayat-ayat azab, ayat-ayat neraka, maka beliau berlindung kepada Allah dari api neraka. Itu Nabi SAW. Harapannya besar untuk masuk surga sehingga berdoa. Ya. Rasa takutnya terhadap neraka, hukuman Allah yang ada di neraka, beliau sangat besar rasa takutnya, kekhawatirannya seperti itu. Nah, ketika seseorang dia merasa yakin amalnya sudah cukup untuk dia masuk surga, maka akan hilang ibadah rojaannya, ibadah doanya itu akan hilang, akan luntur dari kehidupannya. Yang padahal itu adalah ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai seseorang hanya bersandar dengan amalnya, sebetapapun dia itu telah soleh, sebetapapun dia itu telah istiqomah dalam amal-amalannya, jangan tertipu. Wala yaghtarru bi ibadatihi, jangan sampai seorang hamba itu tertipu dengan ibadahnya. Ya, dengan cara apa tadi? Bersandar dengan amalannya. Wala bi kasrati dzikrihi lillah, dan janganlah dia itu juga tertipu dengan banyaknya kalimat zikir yang dia telah panjatkan, yang dia telah sanjungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala bi ghairi dzalika minat ta'at, dan juga janganlah dia tertipu dengan ketaatan-ketaatan yang lainnya yang mungkin dia sudah banyak lakukan. Ya. Nah, terus bagaimana yang kita lakukan? Yakni tetap kita terus berusaha memperbanyak amalan, ya, merutinkan amalan-amalan, menjaga keistiqomahannya, dan kemudian terus banyak berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menerima amal-amal ibadah kita dan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari jalan-jalan kebinasaan. Seperti itu. Tidak ada di antara kita itu yang merasa nanti sudah yakin akan bisa istiqomah dan akan bisa nanti bisa husnul khotimah. Ya, siapa di antara kita yang sudah merasa yakin? Ya, siapa di antara kita yang sudah merasa yakin? Sedangkan Nabi SAW pernah menggambarkan bahwasannya inna ahadakum, ada seorang di antara kalian, ya, la ya'malu bi amali ahlil jannah, yang dia melakukan amalan penduduk surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira, tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali satu dhira. Satu napa niku? Satu hasta segini, satu dhira niku nggih. Nah, dekat sekali. Ya, ini menggambarkan waktu banyak kehidupannya itu adalah untuk amal-amal kebaikan. Dan kemudian hampir dia meninggal dunia, ya, sesaat dia meninggal dunia, kemudian dia itu dipalingkan dari amalannya, ya. Nah, dan di dalam riwayat yang lainnya, ini yang menjadikan tenang bagi kita semuanya, yakni di dalam riwayat yang lainnya disebutkan fi ma yabdulin nas, hamba itu melakukan amal kebaikan hanya sebatas yang nampak di hadapan manusia. Adapun masalah hatinya, ya, dia tidak berusaha untuk ikhlas. Ya, hatinya dia tidak berusaha untuk perbaiki. Ya. Ketika dia sendirian, dia mungkin meninggalkan amalan itu. Ketika dia tidak dilihat oleh manusia, dia meninggalkan amalan itu. Jadi dia mengamalkan amal kebaikan hanya pada sesuatu yang tampak di hadapan manusia. Dan kebanyakannya, dikatakan sebagai ulama, kebanyakannya adalah potongan hadis yang kedua. Ini yang pertama. Yang kedua itu adalah inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar, ada seorang di antara kalian melakukan amalan penduduk neraka sampai jarak dia dengan neraka itu tinggal satu hasta. Kemudian catatan kitab itu telah mendahulinya, akhirnya dia pun mengamalkan amalan penduduk surga dan kemudian masuk surga. Itu yang kebanyakan. Adapun yang potongan pertama itu ada, namun tidak sebanyak yang potongan yang kedua. Jadi mantan preman, mantan penjahat yang kemudian tobat, ini akan lebih banyak daripada nyun ngapunten mantan ustadz yang kemudian jadi preman. Banyak mana?
Okay. Yang kemudian dari mantan preman darinya buruk kemudian tobat jadi baik, itu yang paling banyak. Ya. Daripada yang baik kemudian jadi buruk, walaupun tetap ada. Ya, tetap ada 1-2 yaitu yang kita bisa lihat mungkin ada dalam kehidupan kita, namun itu adalah nadir sedikit. Ya, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Syakur. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha memberikan balasan, Maha bersyukur, berterima kasih kepada hamba-hambanya. Ketika hambanya itu berusaha baik, jujur kebaikannya, ya, jujur dia itu taatnya kepada Allah, pasti Allah akan jaga keistiqomahnya. Niku nggih. Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah memberikan salah satu di antara nasihatnya kepada Abdullah bin Abbas. Pripun? Ya gulam inni uallimuka kalimatin, wahai anak kecil, aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidahu tujahaka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, ya, pasti Allah akan menjagamu. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, pasti engkau akan menemui dia, engkau akan mendapati dia di hadapanmu. Ta'arraf ilallahi firrakhai ya'rifka fi syiddah, dan yang lainnya. Kenalilah Allah Subhanahu wa taala di masa-masa lapangmu, ya. Niscaya Allah akan mengenalimu di masa-masa sempitmu. Mana apa di sini? Seseorang berusaha menjaga syariat Allah, berusaha mengamalkan perintah dan menjauhi larangan di masa-masa lapangnya, di masa sehat, di masa masih sehat dia gunakan kesehatan untuk banyak ketaatan, ya. Ketika dia masih banyak duitnya untuk dia sisihkan sedekah, ya, dan sebagainya. Di antara masa-masa lapangnya seperti itu, maka ketika suatu saat dia itu terjepit, ya, dalam masalah yang sempit, ya, misalkan adalah ketika sakaratul maut, misal seperti itu, maka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari ketergelinciran. Ya. Nah, itu adalah salah satu di antara janji dari Allah yang Allah Subhanahu wa taala yang berikan melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, jadi kebanyakan adalah potongan yang kedua dari hadis tadi, yakni banyak yang mantan buruk menuju baik, ya, seperti itu. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga keistiqomahan kita semuanya. Jadi potongan ini jangan sampai kita tertipu dengan banyaknya amalan kita, kemudian kita merasa yakin sudah masuk surga. Akhirnya di situ akan merasa ujub, okay, akan merasa bangga diri dengan banyaknya amal. Kalau sudah seperti itu, nanti timbulnya itu adalah akan merendahkan orang lain, okay, akan merendahkan orang lain yang mungkin amalannya itu lebih sedikit daripada dirinya. Ya, ini adalah penyakit yang muncul ketika orang sudah banyak amalannya. Kalau dia tidak hati-hati dengan bisikan-bisikan syaitan, ya, akhirnya waliyadzubillah, rasa ujubnya semakin menguasai dan kemudian amal-amalnya pun akan menjadi hapus karena rasa ujub. Naudzubillahi min dzalik. Rugi atau tidak yang seperti itu? Rugi, ya, rugi yang seperti itu. Nah, jadi jangan pernah tertipu dengan banyaknya amalan kita. Terus senantiasa berharap kepada Allah agar amal itu diterima dengan sebaiknya dan menjadi sebab untuk kita dimasukkan ke dalam surga. Banyak-banyak berharap kepada Allah. Nah, kata beliau, Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, wa fi hadzal makna, berkenaan dengan makna yang seperti ini, yaqulu Ibnul Qayyim rahimahullah taala, berkatalah Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala. Beliau katakan, wal matlubu minal abdi, yang diminta, yang dituntut dari seorang hamba, dituntut oleh Allah selaku pembuat syariat, dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dari sang Khalik terhadap hamba-hambanya. Apa itu? Al-istiqomatu, yang dituntut oleh Allah agar hamba itu adalah istiqomah, wahyas sadat, yakni adalah lurus, tepat dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Fa illam yaqdir 'alaiha, kalau hamba ini tidak mampu, belum mampu untuk tepat sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, sesuai apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fal muqarabatu, maka hendaklah dia berusaha untuk mendekati dari kata tepat itu, ya.
Seperti yang dulu kita umpamakan di depan adalah ketika seseorang itu memanah suatu target, kalau dia tidak bisa mengenai tepat sasarannya, maka jangan sampai melenceng jauh. Ya, berusahanya seperti itu. Fa in nazala anha, apabila seorang hamba itu turun dari kadar itu, kadar tepat belum bisa, kadar muqarabah mendekati tepat itu belum bisa, maka fattafritu wal idha'atu, maka dia akan melakukan yang namanya bentuk meremehkan dan menyia-nyiakan. Ya, maka seseorang yang dia luput dari poin pertama dan kedua, menunaikan secara tepat atau enggak mendekati tepat, maka dia terjatuh pada meremehkan dan kemudian menyia-nyiakan di antara syariat. Misalkan ketika seseorang hamba itu dituntut untuk menegakkan sholat 5 waktu, ya, sholat 5 waktu, maka yang tepat itu adalah menunaikan 5 waktu itu, ya, tepat. Laki-laki diperintahkan untuk di masjid, tepat seperti itu, ya. Dan seseorang tidak akan bisa istiqomah di atas itu 5 waktu secara keseluruhan di masjid, tidak akan mungkin sampai dari awal sampai akhir hayatnya akan bisa tepat seperti itu. Kenapa? Suatu saat mungkin, ya, dia mau sholat ke masjid perutnya sakit, kan seperti itu, ya, terkadang seperti itu. Maka di sini, ya, dia mendekati muqarabah. Ketika dia terhalang seperti itu, maka kemudian dia tunaikan hajatnya, kemudian tunaikan sholatnya, pergi ke masjid atau kemudian dia menyusul jamaah masjid sedapatnya, ya, seperti itu namanya muqarabah, ya. Adapun yang kemudian dia hanya mengamalkan 1 waktu atau 2 waktu atau mungkin babar belas dia tidak sholat, maka ini tidak dinamakan dengan apa? Tafrid, ya, menyia-nyiakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang waliyadzubillah kita berlindung dari sifat yang seperti itu. Berusahanya adalah tepat dan kemudian berusaha mendekati. Kama fi sahihaini, sebagaimana di dalam kitab Sahihain Bukhari dan Muslim, min hadisi Aisyah, dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, anin nabiyyi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengingatkan kembali kalau disebut nama Nabi, nama Rasulullah atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bersolawat, ya. Yang tidak bersolawat dikatakan napa? Bakhil, ya, bakhil. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, saddidu wa qaribu, bersikap luruslah engkau dalam menjalankan syariat, berusaha untuk tepat. Wa qaribu, dan berusaha untuk mendekati, karena enggak mungkin akan bisa tepat selama-lamanya dalam kehidupannya, suatu saat akan seperti tadi kita sebutkan. Jadi muqarabah itu bukan dari sisi kesengajaan, ya. Bukan dari sisi kesengajaan. Ya, ini adalah muqarabah itu adalah muncul dari ketidakmampuan, ya, dalam kehidupan. Ya, seperti tadi, mau sholat ternyata perutnya sakit, ya. Mau sholat dengan berdiri karena itu adalah perintahnya, namun qadarullah kakinya sakit, akhirnya sholat dengan duduk. Ini namanya muqarabah, muncul dari ketidakmampuan diri, bukan muncul dari kesengajaan, ya, bukan muncul dari kesengajaan. Kalau sudah saddidu wa qaribu, maka apa? Wa absyiru, bergembiralah engkau dengan apa? Balasan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu lay yudkhilal jannah, ini yang menjadi pembahasan kita. Ya, jangan bersandar dengan amal kita semata, adalah di sini. Fa innahu lay yudkhilal jannata ahadan amaluhu. Ya, bahwasanya tidak akan ada atau tidak akan amalan seseorang itu memasukkan seseorang ke dalam surga. Saya ulangi lagi, amalan seseorang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan memasukkan seorang hamba ke dalam surga.
Ustaz, apakah tidak bertentangan dengan ayat-ayat dan hadis-hadis yang lainnya? Sedangkan tadi di awal kita sebutkan tentang orang-orang ahlul istiqomah, ya, yakni mereka ulaika lahum jannat atau ulaika ashabul jannah, mereka adalah penduduk surga bima kanu ya'malun, karena apa yang mereka lakukan, seperti itu. Atau kemudian dalam ayat yang lainnya, innalladzina amanu wa amilu sholihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kanat lahum jannatul firdausi nuzula, maka bagi mereka surga firdaus sebagai tempat tinggalnya, dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-107. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, ya, dalam surat An-Nahl ayat yang ke-32. Ya, masuklah kalian ke dalam surga karena apa yang dulu kalian lakukan. Nah, Ustaz, apakah enggak bertentangan dengan itu hadis ini? Ya, sedangkan hadisnya mengatakan, ya, amal seseorang itu tidak akan memasukkan seorang ke dalam surga. Nah, tidak bertentangan, ya, tidak bertentangan. Nanti kita akan jelaskan, kita lanjutkan hadisnya. Qalu, mereka para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah tidak pula engkau ya Rasulullah? Apakah engkau juga demikian? Engkau tidak akan dimasukkan ke dalam surga oleh amalmu. Perhatikan, oleh amalmu, ya. Qala, maka belum mengatakan wala ana, ya, tidak pula aku, illa an yataghammadani Allahu minhu, illa an yataghammadani Allahu minhu bimaghfiratin wa rahmah, ya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah banyak mencurahkan untukku berupa maghfirah dan rahmat. Maghfirah dan rahmat, ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga masuknya seorang ke dalam surga itu adalah dengan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini menyatakan kepada kita bahwasannya yang memasukkan seorang hamba ke dalam surga itu bukan amalannya dengan cara apa, ya, seperti tukar menukar. Amalan ini ditukar dengan kenikmatan surga yang itu yang dimaksudkan bukan seperti itu. Akan tetapi dikaitkan dengan ayat yang tadi, bahwasanya ayat menyatakan mereka dimasukkan ke dalam surga bima kanu ya'malun, seperti itu adalah sebab apa? Sebab yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai sebab. Nah, kita lihat dari dua sisi. Yang pertama, ya, bahwasanya amal manusia itu bukan semata-mata karena amalnya yang memasukkan dia ke dalam surga, namun yang memasukkan ke dalam surga itu adalah, ya, betul, itu adalah dengan sebab seorang hamba mendapatkan rahmat dan ampunan Allah dengan amalannya. Jadi masuknya seorang hamba ke dalam surga adalah dengan ampunan dan rahmat Allah yang itu dicapai dengan apa? Amalan seorang hamba. Nah, kita lihat dari dua sisi. Yang pertama, tidak mungkinnya amal seorang itu untuk membeli seluruh kenikmatan surga, yakni amal soleh yang dilakukan seorang, apakah cukup, pertanyaannya, untuk membeli surga? Ya, untuk membeli surga, untuk ditukar dengan kenikmatan surga. Yang kenikmatan surga itu adalah selama-lamanya, ya, selama-lamanya. Yang di sana semua orang penduduk surga itu akan diberikan apapun yang dia minta. Sedangkan ibadah seseorang di dunia, ya, kalau manusia hidup di dunia 60 tahun, 63 tahun, ya, itu pun enggak semuanya berisi ibadah. Ya. Yang berisi ibadah itu pun, ya, kemudian terkadang lalai dalam sholat, ngelamun dalam sholat, enggak khusyuk, seperti itu. Apakah itu yang kemudian akan ditukar dengan kenikmatan surga? Ya, sangat-sangat jauh sekali. Ya. Nah, akan tetapi di situ adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada hamba atas segala kekurangan amalnya, yang kemudian Allah menerima amal itu dan kemudian memberikan rahmat kepada hamba ini, kemudian Allah masukkan ke dalam surga. Ya. Nah, kemudian juga sisi yang kedua,
bahwasanya seorang hamba bisa beramal soleh itu adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Okay. Allah mudahkan hamba itu untuk melakukan amal-amal kebaikan itu, sehingga hamba itu bisa melakukan amal-amal ketaatan, sehingga sangat-sangat nista kalau seorang hamba kemudian melupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan hamba ini beramal soleh, kemudian dia bersandar dengan amalnya. Seperti itu yang tidak diinginkan oleh syariat. Ya, dengan menyebutkan hadis ini, jangan bersandar dengan amalannya. Nah, hadis ini ada beberapa riwayat kelanjutannya. Yang salah satu kelanjutan dari hadis itu adalah Nabi SAW mengatakan, wa'lamu, ketahuilah, anna ahabbal amal ilallah, amal yang paling dicintai oleh Allah adalah adwamuha wa in qalla, yang paling dawam walaupun itu sedikit. Ini salah satu di antara beberapa riwayat yang lanjutannya. Ya, 6. Kita dengan tambahan riwayat tersebut maka kita itu dihasung untuk berusaha istiqomah walaupun itu dengan amalan yang kecil. 6. Di sini disebutkan seperti ini adalah salah satu di antara tips untuk kita bisa istiqomah dalam syariat Allah, itu adalah memulai membiasakan istiqomah dengan perkara-perkara yang ringan, yang sesuai dengan kemampuan. Dan Nabi SAW juga telah menyebutkan ya tentang orang yang memberat-beratkan dirinya. Walan yushaddad dinu illa ghalabahu, ad-dinu yusrun, agama itu mudah kata Nabi SAW. Walam yushaddad dinu illa ghalabahu, agama itu mudah dan tidaklah ada seseorang yang memberat-beratkan dalam mengamalkan agama, maka memberat-beratkan itu, sikap dia memberat-beratkan diri itu akan mengalahkan dirinya. Kenapa? Ya, dia melebihi kemampuannya. Suatu saat sebentar lagi dia pun akan bosan dengan amalannya, merasa capek dengan amalan dan kemudian dia tinggalkan. Ya. Maka di sini adalah beramal sesuai dengan kemampuan diri, dilatih sedikit demi sedikit untuk istiqomah. Dan ketika seseorang sudah melatih diri untuk istiqomah pada amalan-amalan yang dia mampu, maka nanti akan dimudahkan untuk melakukan amal yang lain. Itu ya, akan dibukakan jalan kebaikan yang lain. Insya Allah itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit demi sedikit, ya. Nah, demikian pula yang seperti ini adalah hendaklah kita itu setelah kita itu menghidupkan atau menjaga yang wajib, berusahalah untuk menghidupkan yang sunnah walaupun itu adalah sedikit demi sedikit, dijaga keistiqomahnya. Misalkan sholat wajib 5 waktu kita sudah jaga, maka kemudian sholat sunnah itu hendaklah berusaha dihidupkan sedikit demi sedikit, ya, sampai kemudian dia bisa menjaga kebanyakan sholat sunnah. Ini penting, ya, ini penting. Dari mana? Sholat sunnah yang kita lakukan itu akan menjaga sholat wajib kita. Dari satu sisi, ketika Allah Subhanahu wa taala menghisab sholat kita dan itu adalah dihisab yang pertama kali, ada kekurangannya maka itu akan ditutupi dengan yang sunnah, seperti itu. Nah, kemudian sisi yang kedua dari kita menjaga keistiqomahan sholat 5 waktu dari ketergelinciran syaitan, yaitu akan senantiasa berusaha mendatangi hamba, ya, seperti itu. Apa tujuannya? Adalah untuk menggelincirkan. Nah, ketika seorang hamba itu tidak memiliki sholat sunnah, maka syaitan itu akan menggoda hamba itu langsung menjurus kepada sholat wajibnya, ya. Sehingga yang tercacatkan nanti adalah sholat wajibnya. Berbeda ketika seorang hamba itu memiliki sholat sunnah, maka setan akan datang ke sini dulu sebelum nanti ke intinya, kan gitu, ya. Ibaratnya seperti itu. Maka sholat sunnah atau amalan-amalan sunnah itu penting. Ya, terlebih lagi sisi yang ketiga, ketika seseorang itu banyak amalan-amalan wajib dijaga kemudian sunnah berusaha dihidupkan, ketika dia terjatuh pada dosa-dosa kecil, maka dosa-dosa kecil itu
akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan dihapuskan, tidak dianggaplah seperti itu. Ya, noda-noda atau dosa-dosa kecil, dosa-dosa itu adalah seperti najis. Ya. Nah, najis yang sedikit terceburkan pada air yang banyak, apakah itu akan mempengaruhi kesucian air itu? Mempengaruhi apa? Nabi SAW menyebutkan, idza balaghal ma'u kullatain, apabila air itu sudah mencapai dua kulah, maka lam yahmilin najas, atau ya, maka itu tidak akan ternajisi, ya, tidak akan membawa najis. Nah, itu kurang lebihnya kama qala sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, apabila kalian menjauhi dosa-dosa besar, dijauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang darinya, nukaffir ankum sayyiatikum, maka kami akan hapuskan dosa-dosa kalian. Ya, dosa-dosa kecil akan dihapuskan karena dosa besar ditinggalkan. Itu tadi salah satunya adalah ketika banyak menghidupkan amal-amal ketaatan dan menjauhi dosa-dosa besar, maka dosa kecil yang seseorang itu terjatuh 1, 2 itu akan diampuni, akan dihapuskan, dengan catatan dosa kecil itu bukan sesuatu yang kemudian dia remehkan dan kemudian dia jadikan rutinitas. Ya, maka kalau dia remehkan dosa kecil dan dia jadikan rutinitas, maka dosa kecil itu akan berubah menjadi dosa besar. Hati-hati. Nah, ala kulli hal, pentingnya kita itu memperbanyak amal-amal sunnah. Ya, menghidupkan amal sunnah itu salah satunya di antara beberapa hal tersebut yang telah kita sebutkan. Nah, kembali kepada perkataan Syekh Abdul Razak Fidahullah Ta'ala, beliau mengatakan, fajama'a fi hadal hadisi maqamatid dini kulliha. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan tiang-tiang atau penegak-penegak agama secara keseluruhan. Fa'amara bil istiqomah, yang pertama Nabi memerintahkan untuk istiqomah, perkara yang terbesar. Untuk seorang istiqomah diperintahkan dulu apa tadi? Saddidu wa qaribu, diperintahkan dulu. Ya, untuk seorang itu semangat dalam mewujudkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya sadatu wal isabah, yaitu istiqomah adalah tepat dan benar, fin niyat, 1 dalam niatnya, wal aqwal, 2 dalam ucapannya, wal a'mal, 3 dalam amalan jawarihnya. 3 ini sebagaimana yang telah kita bahas kemarin, ya, 3. Ya, istiqomah meliputi amalan hati, lisan, sama anggota badan, berusaha untuk istiqomah di itu semuanya. Seseorang sudah lisannya dia jaga, ya, dia ngomongnya baik-baik, nggak nyakitin orang, namun ternyata nggak sholat, belum istiqomah. Ya, sholatnya sudah bagus, sedekahnya sudah bagus, lisannya gampang mencaci maki orang, belum istiqomah. Ya, lisannya sudah bagus, sholatnya sudah bagus, amalan sudah bagus, namun nggak ikhlas, belum istiqomah. Harus dia berusaha mewujudkan istiqomah pada 3 aspek tersebut bersamaan. Dia berusaha dengan sebaik-baiknya, istiqomah di hatinya, istiqomah di lisannya, dan istiqomah di amalannya. Ustaz, sulit? Ya sulit, ya. Sangat sulit. Istiqomah itu adalah sesuatu yang sangat berat, ya. Nah, tidak bisa seseorang itu akan bisa istiqomah dalam kehidupannya kecuali hamba itu diberikan taufik, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di pembahasan yang di awal, ya, istiqomah adalah miliknya Allah, kita berdoa kepada Allah agar bisa istiqomah, ya. 6. Wa akhbara, setelah memerintahkan istiqomah, maka Nabi SAW mengabarkan fi hadis Sauban, di dalam hadis Sauban, yakni di dalam riwayat yang lainnya, istaqimu walan tuhsu, istiqomahlah kalian dan kalian tidak akan mampu untuk istiqomah. Ya, diperintahkan namun sudah dipastikan.
Diperintahkan istiqomah, namun sudah dipastikan kalian tidak mampu. Kita semua tidak mampu. Ya. Oleh karena itu apa? Karena kita nggak mampu istiqomah 100%, berusaha mendekati itu tadi. Wa'lamu, dan ketahuilah dalam hadis ini, anna khaira a'malikum shalah. Sebaik-baik amal kalian adalah sholat. Insyaallah ini setelah diperintahkan untuk istiqomah dan kita nggak mampu untuk istiqomah 100%, di sini diberikan amal yang paling baik adalah sholat. Ya, sholat wajib itu yang terutama. Nah, ini yang dijaga. Dan kemudian apabila sholat wajib ini dijaga dengan sebaik-baiknya, maka dia akan berpengaruh kepada amal yang lain. Ya, dia akan berpengaruh kepada amal yang lain. Ya, ketika seorang itu sholatnya baik, maka dia akan dibukakan kepada pintu-pintu ibadah yang lain dan ditutup dari apa? Dari keburukan-keburukan. Tidakkah kita mau ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu akan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, ini kalau seorang salatnya baik, ya. Nah, sampun Isya? Sampun? Ya. Adzan dulu, kita dengarkan dan kita lanjutkan sejenak, insyaallah selesaikan membacanya. Nah, silakan. Nah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Nah, ini kita sampai pada poin pentingnya sholat, pentingnya ibadah sholat. Ini dinyatakan oleh Nabi SAW adalah sebaik-baik amalan kita. Maka fokuslah untuk menjaga sholat kita dengan sebaik-baiknya. Ya, jangan sampai mengalahkan sholat kita hanya kepentingan dunia kita. Ya, sudah semestinya kita meluangkan waktu untuk sholat kita. Ya, diluangkan waktu dengan sebaik-baiknya. Bahkan ya, ketika adzan dikumandangkan, segeralah untuk menghadiri masjid, menghadiri seruan Allah Subhanahu wa taala. Usahakan jangan mepet-mepet, usahakan ada sholat sunnah dulu, ya, karena dengan sholat sunnah itu kita akan lebih siap untuk masuk ke dalam sholat wajib. Ya, apalagi kita itu habis kerja biasanya habis kerja itu pikirannya napa? Ya, penuh tapi pikirannya penat toh. Di situ kemudian langsung masuk sholat wajib niki terbayang-bayang dengan kerjaan. Ya, berbeda kalau kita sudah sholat sunnah dulu, maka paling tidak yang pikiran kita itu terpenuhi dengan itu sudah terkurangi di sholat sunnah. Kemudian kita masuk sholat wajib itu akan lebih siap. Ya, akan lebih siap insyaallah. Maka usahakan sholat sunnah itu dihidupkan. Nah, ini sholat, jangan sampai disia-siakan sholat ini. Kalau seseorang itu sudah menyia-nyiakan sholat, maka perkara yang lain itu akan lebih disia-siakan. Jadi sholat itu kalau sudah disia-siakan oleh seseorang, perkara yang lain itu akan lebih disia-siakan. Ya, itu aghlabiyahnya seperti itu, kebanyakannya seperti itu. Nah, kata beliau selanjutnya, innahum la yutikunaha. Kata beliau bahwasanya mereka manusia itu tidak akan mampu untuk istiqomah. Tidak akan mampu. Fanaqalahum ilal muqarabah, maka kemudian Nabi memindahkan mereka pada derajat muqarabah untuk mendekati. Wahya an yakrubu minal istiqomah bihasabi taqatihim, yakni agar manusia berusaha mendekati istiqomah sesuai dengan kadar kemampuannya masing-masing. Kalladzi yarmi ilal ghardi, seperti seseorang yang melemparkan pada target, yakni melemparkan sesuatu pada target tertentu, panah dan sebagainya, tembak dan sebagainya. Ya. Maka fa'il lam yusibahu, apabila dia tidak bisa tepat mengenainya, yuqaribuhu, maka hendaklah dia mendekati dari targetnya. Ingat sekali lagi, kita sudah sebutkan di awal, muqarabah ini bukan dari kesengajaan kita, namun adalah karena muncul dari ketidakmampuan kita. Niku nggih, seperti itu. Dan kita diperintahkan fattaqullaha mastata'tum,
bertakwalah kepada Allah semampunya. Dalam kata semampunya ini jangan dipahami dengan bahasa yang kita kenal sehari-hari. Nggih, saya sudah semampunya, gitu nggih. Yang sholat 2 rakaat ini mampu saya, gitu ya. Bukan seperti itu. Ya, semampunya itu bukan semaunya. Perhatikan Ibu nggih. Yang banyak kita jumpai itu bukan semampunya, namun semaunya, ya, bukan itu yang diinginkan. Nah, kata beliau, wa ma'ahadza fa akhbarahum. Bersamaan dengan ini beliau mengabarkan, setelah seorang hamba dihasung untuk berusaha istiqomah tepat, kalau enggak mampu mendekati, ini adalah menghasung hamba untuk semampunya, sekuat tenaga untuk berbuat taat kepada Allah. Kemudian berikutnya dikabarkan apa? Annal istiqomata, bahwasanya keistiqoman yang sudah ditempuh oleh seseorang, wal muqarabata, dan sikap mendekati istiqomah yang sudah ditempuh oleh seseorang, la tunji yaumal qiyamah, itu tidak akan bisa menyelamatkan nanti di hari kiamat. Fala yarkan ahadun ila amalih, maka seseorang janganlah bersandar kepada amalnya. Wala ya'jab bihi, dan janganlah dia merasa takjub dengan amalannya. Wala yara, dan janganlah dia memandang anna najatahu bihi, bahwasanya keselamatan dia adalah dengan amalnya. Jangan seperti itu. Pandanglah apa? Bal innama najatuhu bi rahmatillah, bahkan dia hendaklah memandang keselamatan dia, keberuntungan dia di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah bi rahmatillah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa afwihi, dan dengan pemaafan yang Allah berikan atas segala kekurangan yang dilakukan oleh kita, wa fadlihi, dan itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini insyaallah paham mboten? Nggih, sekarang sudah mengetahui poin-poin istiqomah sampai di kaidah yang ke-7. Semangat istiqomah, sudah semangat beramal, semangat mempertahankan amal, namun jangan bersandar dengan amal kita ketika kita menginginkan surga. Nggih. Adapun adalah kita berusaha istiqomah dalam amalan kita adalah untuk menggapai karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan untuk menggapai ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, agar Allah kemudian berkenan memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai di sini mungkin apa yang kita bisa bacakan, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita agar kita bisa senantiasa berjalan di atas keistiqomahan, berjalan di atas syariat agama Allah yang lurus, berjalan di atas siratal mustaqim, sampai kita benar-benar sudah melepaskan ruh kita, sudah mati. Karena perjuangan untuk istiqomah itu adalah sampai kita dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di dalam surga Allah Subhanahu wa taala bersama dengan para nabi, kemudian para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang saleh yang lainnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat amal kita duduk di malam hari sebagai amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.